Oke, mohon maaf ya. Kembali. Tadi sampai nomor berapa ya? Nomor 7. Nomor 7. Ya. Mohon maaf ya. Berikutnya nomor 7 tadi sudah, jadi memilih Charlie itu salah karena nanti ada preposisi ketemu subjek verb dan itu nggak boleh banget. Berikutnya nomor 8 ada verb yaitu is change, ini verbnya berarti it shape namanya subjek. Nah, kok ada koma nih sebelum subjek, itulah yang disebut dengan koma adverb. Jadi harus tahu isi adverb apa aja. Memilih during sudah saya tulis belum ya kemarin? Atau saya lupa? Belum. Belum ya? Oke. During itu versusnya dengan when atau us. Kalau artinya sih sama. Despite versusnya dengan although. Kalau during versusnya dengan when. Aturannya pun sama. Maksudnya during ini sama seperti despite aturannya. Kalau ada during, jangan sampai ketemu subjek verb. Iya. Lain subjek verb. Kebalikannya, when ataupun us, kebalikannya harus ketemunya dengan subjek verb. Nah, itu during. Jadi during itu sama seperti when atau us. Memilih alpha nantinya setelah during ketemunya verb. Kok tahu kalau itu verb? Nah, memang sih roles itu bisa dua, bisa noun, bisa verb. Kali ini dia sebagai verb, teman-teman. Taunya dari mana? Jika memang dia sebagai noun, ada awalan harusnya tanpa s dong, karena berarti tunggal. A wave role tanpa s harusnya. Jika memang dia noun. Ternyata rolesnya pakai s, menandakan bahwasanya dia sebagai verb. A wave itu tunggal. Verbnya memang harus pakai S. Jadi setelah during nanti ketemu subjek verb jika memilih alpha. Padahal during tadi aturannya tidak boleh ketemu subjek verb. Jadi alpha keliru. Apakah bravo? Bisa jadi karena bravo itu S-nya conjunction, artinya when ya, ketika. A wave-nya subjek, roles-nya verb. Conjunction subject verb boleh menjadi isi dari adverb. Jadi bravo bisa jadi. Kenapa saya bilang bisa jadi? Karena variasinya banyak. Bisa conjunction verb ing atau conjunction verb 3, nggak harus lengkap. Charlie ternyata juga salah. Apa alasannya? Charlie ini hanya terdiri dari subjek dan verb. Subjek verb tanpa conjunction tidak bisa menjadi adverb atau tidak termasuk kategori adverb yang kita bacakan tadi. Memilih delta juga nantinya keliru. Kenapa? A waves rolling itu hitungannya non. Adverb tidak bisa diawali oleh non. Jadi mau tidak mau jawaban yang benar adalah bravo. Betul. Bravo. Yap, betul sekali. Jawabannya adalah bravo versi benarnya. Berikutnya nomor 9. Snakebirds were not given. Alpha itu verb. Khususnya verb berapa sih given? Ada yang tahu? Verb 2. Verb 2. Given. Yakin. Verb 3. Verb 3. Given itu verb 3. Give, given. Oh ya, given, benar. Seperti verb 3. Apakah benar alpha itu sudah begitu? Yap, betul. Kita lihat sebelumnya ada were. Anggota B ketemunya verb ing atau verb 3 aja.
Makanya alfa benar. Loh, bukankah verb 3 alias pasif itu, anggota B ketemu verb 3 jadinya pasif kan ya? Umumnya setelahnya wajibnya preposisi atau adverb. Umumnya 99%. Nah, ternyata given ini termasuk yang 1%. Kenapa 1%? Nanti saya tuliskan ya. Kenapa termasuk yang 1% itu? Jadi dia punya aturan khusus dalam bentuk pasif pun boleh ketemu dengan non. Selain give, apalagi? Selain give bisa call. Jadi dalam keadaan pasif, is MR verb 3, setelahnya itu boleh ketemu dengan non, give dan called. Kenapa bisa begitu? Setelah ini saya tuliskan di chat yang lain aja, karena ini nggak enak posisi chatnya. Nah, dilihat dari sebelah kiri, alfa ini sudah aman banget ya. Ada anggota B memang boleh ketemu dengan verb 3. Alasan yang sebelah kanan nanti saya chat lagi. Berikutnya they. They itu apa ya? Pronoun. Pronounnya sebagai apa dulu? Kata ganti apa dulu? Subjek. Kita lihat sebelum they. Jadi patokannya itu kalau jenis soal seperti ini, error analisis ini kita lihat sebelum dan setelahnya saja. Kita lihat sebelumnya ada because. Kenapa aturan because? Wajib ketemu subjek dan verb. Apakah they bisa menjadi subjek? Iya. They itu bisa menjadi subjek. Sehingga Bravo ini aman. Jadi Bravo ini aman. They-nya subjek, it-nya verb. Berikutnya C, but. But, or, dan and merupakan conjunction yang menghubungkan sejenis. Nah, dikarenakan setelah but juga bergaris bawah alias ditanyakan, berarti patokannya adalah sebelum but, tidak bergaris bawah. Pertanyaannya sekarang yang dihubungkan but ini apakah sebelum but langsung? Tidak. Perhatikan komanya. Koma di situ awalnya apa? Awalnya ya bukan snacks. Snacks itu malah terakhir. Awal dari koma itu apa sih? Because they eat snacks. Itu awalnya. Oh berarti sebelum but terdiri dari because conjunction subject verb. Oh berarti setelah but juga harus terdiri dari conjunction subject verb. Apakah setelah but ada conjunction, teman-teman? Ada. Mana conjunction-nya? Because of. Nah, because of itu dikatakan conjunction kalau because aja. Jika ada because of-nya namanya preposisi. Itulah kenapa because of dilarang keras ketemu dengan subject verb. Kenapa? Karena preposisi dilarang banget ketemu subject verb. Jadi ditinjau dari kelas kata atau jenis kata, because of ini termasuk preposisi. Sedangkan because aja itu namanya conjunction. Dengan demikian, kita tahu tadi sebelum but ada conjunction subject verb. Maka setelah but harusnya juga ada conjunction subject verb. Apakah ada conjunction setelah but? Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Karena because of secara ditinjau dari jenis kata, dia merupakan preposisi. Nah, berarti yang salah adalah delta. Harusnya apa dong? Harusnya because. Loh kok gitu? Because kan harus subject verb. Iya betul, sudah ada subject verb yaitu their long slender necks itu subjek, resemble-nya verb. Jadi resemble itu adalah verb. Delta D salah, harusnya because saja. Karena but, kenapa enggak but aja? Misalkan kali aja but-nya harus diganti and atau or gitu. Secara makna memang membutuhkan makna tetapi daripada dan ataupun
or atau. Nah, ini mereka kontras maknanya. Snakebirds itu dianugerahi nama snakebirds bukan karena mereka makan ular, tetapi karena leher mereka panjang mirip ular. Jadi butuhnya makna kontras daripada makna dan ataupun yang lain. Jadi Charlie sudah aman banget, tidak harus diganti N ataupun or. Delta ya yang salah. Nah, berikutnya nomor 10. Verbnya sudah ada 2. Coba tebak mana verbnya teman-teman. Aloha. Arling ya. Arling itu satu paket. Terus mana lagi? Prefer. Prefer, betul. Ada 2 verb, arling dan prefer. Harusnya butuh satu conjunction. Apakah sudah ada conjunction, teman-teman? Belum. Nah, sudah ada but. Sudah ada but. Berarti infinitive. Sudah ada but itu conjunction, memang sih but itu tidak mewajibkan adanya ketambahan verb, satu conjunction 2 verb memang tidak wajib, dikarenakan sifat but, and, dan or mereka harus selalu menghubungkan yang sejenis. Nah, kebetulan di nomor 10 ini but-nya menghubungkan subject verb. Lo taunya dari mana? Coba kita perhatikan setelah but. Ada susunan apa sih? Many of them itu subject, still prefer verb. Oh. Subject verb. Setelah but-nya terdiri subject verb. Itu tandanya sebelum but juga harus berupa subject dan verb. Apakah ada sebelum but yang berupa subjek dan verb? Ada. Yaitu mana subjek? People are. Nah. Aku nggak tahu. Jadi nomor 10 ini but-nya kebetulan menghubungkan sesama subjek verb sehingga hitungan conjunction-nya sudah aman. Apa maksudnya? Kita tidak butuh conjunction lagi. Sehingga memilih alpha sementara ini kurang tepat. Nantinya ada 2 conjunction tanpa ketambahan satu verb lagi. Memilih Bravo apakah boleh? Jawabannya tidak. Kenapa Bravo salah itu? Ya, sama. Betul jawabannya. Kenapa Bravo salah? Conjunction juga. Bukan karena. Conjunction. Ayo, masih ingat aturan dispatch itu gimana sih aturannya? Tidak bertemu subjek. Tidak ketemu subjek verb. Tidak boleh ketemu subjek verb. Itulah kenapa Bravo salah. Charlie deh yang benar. Loh, kenapa Delta salah? Delta salah nanti ketambahan that conjunction. Seperti alpha tadi, kita nggak butuh conjunction lagi, kurang verb nanti kalau pilih alpha dan delta. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie. Berikutnya nomor 11 sudah ada verb teman-teman. Nomor 11, tebak manakah itu? Mana di mana verbnya? Form. Betul. Form ini verb, oh D-nya subjek lah. Kok ada koma sebelum subjek? Berarti namanya koma adverb. Dan harus tahu isi dari koma adverb itu apa aja. Harus hafal. Bisa saja adverb murni seperti today tadi. Bisa saja awalan to infinitive, awalan preposisi, conjunction lengkap, conjunction verb ing, conjunction verb 3, atau cukup diawali verb ing, diawali verb 3. Itu harus ingat. Alpha berarti otomatis salah.
Kenapa harusnya conjunction subject verb? Kok masih ada conjunction lagi sih? Kelebihan kalau alpha. Memilih Bravo juga salah. Harusnya conjunction subject verb. Atau kalau mau verb ing, sekalian dong langsung verb ing, conjunction verb ing. Kenapa masih ada people lagi? Jadi Bravo ini tanggung. Kalau mau versi lengkap, sekalian dilengkapin. Kalau mau versi yang aneh, sekalian dianehin. Conjunction verb ing. Harusnya gitu, when living harusnya. Kok masih ada people, serba tanggung yang Bravo. Apakah Charlie? Iya, whenever conjunction, people-nya subject, live-nya verb. Jadi Charlie yang memenuhi syarat kategori adverb. Delta hampir benar, whenever living. Tapi masalahnya masih ada people di belakang, nggak bisa. Gitu. Karena live itu intransitif, nggak perlu objek. Intinya nggak butuh sesuatu di belakang, harusnya nggak ada people. Kalaupun mau ketemu sesuatu setelah living harus berupa preposisi atau adverb. Whenever living saja baru boleh, karena nanti ketemu together yang notabene sebagai preposisi atau adverb. Dikarenakan delta ini masih punya people, nggak bisa jadinya. Charlie yang tepat. Berikutnya nomor 12. Verbnya mana sih teman-teman? 12. Ya, mana verbnya yuk? Enggak, bisa. Is on. Is on itu verb. Sebelum is on berarti namanya subjek. Mana subjeknya? The Bank of Canada itu subjek. Loh kok ada koma nih sebelum subjek? Itu berarti namanya koma adverb. So harus kenal apa aja sih isi dari adverb. Sudah ada manage di situ. Tebak, manage kali ini verb 2 atau verb 3? Verb 3. Verb 3. Oke, manage-nya merupakan verb 3. Taunya dari mana? Akhiran ed jika ketemu preposisi ataupun adverb, kemungkinan besar dia verb 3. Alias pasif. Kalau nggak verb 3 aja ya berarti pasif. Nah, sudah ada verb 3 di depan teman-teman. Dalam kategori adverb itu yang ada verb 3-nya bisa jadi conjunction verb 3 atau diawali verb 3 aja. Kebetulan yang kosong itu sebelum verb 3-nya. Berarti harusnya kita butuh conjunction yaitu Charlie. Nanti adverbnya berupa conjunction verb 3. Kenapa alpha salah? Kalau memilih alpha ini ada double conjunction and yet. And itu conjunction yet juga bisa menjadi conjunction. Pun nanti secara meaning atau secara bentuk nanti adverbnya tidak diawali verb 3 dong kalau memilih alpha. Memilih Bravo juga salah. Kenapa? Jangan lupa in spite of sama persis seperti despite anti subject verb. Memilih Bravo nanti in spite of-nya ketemu subject verb yang padahal nggak boleh banget. Memilih delta tanggung. Memilih delta itu maunya si subject verb delta itu. Tapi apakah ada isi adverb yang berupa subject verb aja? Nggak ada. Harusnya ada conjunction sekalian kalau mau pilih delta. Jadi jawabannya Charlie. Berikutnya nomor 3, in the. In itu apa sih? Preposisi. Kenapa kalau preposisi? Nah, ini berhubungan dengan penggunaan preposisi. Karena ini berupa abad, Senturi itu kan abad ya. Memang wajib pakai in daripada on, daripada at. Jadi wajib in memang. Hitungannya kalau masalah waktu, bulan ke atas itu harus pakai in. Bulan ke atas itu maksudnya gimana? In August, in May, in March. Tahun, in 2021. Bulan, tahun, abad,
dekade, nah itu pakainya in. Kapan pakai on? Untuk wilayah waktu, on itu dipakainya hari. Jadi kalau ada tanggal, nah tanggal itu kan hari ya, jadi pakainya on. Terus at itu kapan dipakainya? At itu untuk wilayah jam. Jadi in, on, at itu semakin spesifik. At 2 o'clock, at 7 o'clock, dan seterusnya. Jadi penggunaan in di alpha sudah aman karena abad memang wajib pakai in. Berikutnya, Bravo, it was bought, it was taught, sorry. It was taught juga sudah betul dikarenakan was itu anggota be ketemu taught verb 3 sudah aman. Anggota be memang ketemunya kalau nggak verb ini ya verb 3, jadi Bravo aman. Berikutnya Charlie, pointed. Pointed ini sebagai apa kira-kira? Tebak, ini jenis kata apa? Pointed. Ditebak dulu. Verb 3. Verb 3 boleh, verb 2 boleh. Lebih tepatnya verb berapakah ini? Dua. Ya, verb 3. Verb 2, betul. Taunya dari mana? Dikatakan verb 3 jika setelahnya ketemu preposisi atau preposisi atau adverb. North di situ arah utara, non, jadinya dia verb 2. Ditambah lagi kenapa dia harus verb 2? Nah, ternyata ada that sebelumnya, that itu conjunction. Jadi setelah that ada susunan subject verb. Jika kita menganggap pointed ini verb 3, harusnya setelah conjunction itu berupa verb finite, bukan infinite verb 3. Jadi Charlie sudah aman. Apakah ia harus pointed? Jangan-jangan dia harus verb 1. Nah, bisa jadi memang. Jadi verb itu ketika bergaris bawah, selain dari bentuk subjek tunggalnya si subjek, maksudnya a compass needle itu kan tunggal ya, harusnya pakai S, itu verb 1. Karena ini verb 2, dilihat dari subjeknya mau tunggal atau jamak, verb 2 mah bebas, tetap verb 2 aja, nggak perlu ada tambahan S. Nah yang kedua, verb itu masalahnya adalah tenses, apakah dia harus verb 1 atau verb 2? Ternyata benar dia harus verb 2. Kenapa? Karena yang lainnya itu pakai pas semua. Itu yang pertama. Atau lagi ciri-ciri yang sama mencolok adalah 16th century itu sudah abad dulu banget. Jadi memang harus pakai verb 2 daripada verb 1. Itulah kenapa Charlie benar. Berikutnya delta. Kenapa delta salah ya? Because dan because of jangan lupa aturannya. Because itu harus ketemu apa teman-teman? Subject verb. Apakah di belakang, sampai belakang ada susunan subject verb? Tidak ada. Tidak ada. Miss siapa tahu influence-nya verb misalkan. Ya memang bisa jadi, influence memang bisa 2, bisa verb juga bisa non dia. Begitu. Nah kali ini apakah dia sebagai verb ataukah non? Ciri-cirinya gimana nih? Nah, some mysterious influence of the stars. Jika memang dia sebagai verb, kita lihat ternyata di belakang ada preposisi, yaitu of. Harusnya kata kerja ketemu preposisi bentuknya minimal harus verb 3. Ternyata dia enggak, verb 1. Nah dari situ kita tahu ini bukan verb. Atau lagi bisa kita kenali dari awalan some. Nah ketika ada some, ketika ada many, ada nomor, itu merupakan ciri-ciri dari non. Jadi influence ini adalah non. Loh kok influence-nya tidak banyak, tidak influences? Jangan lupa non itu ada yang namanya uncountable non dan ada yang namanya countable non. Apa sih itu? Ada non yang bisa dihitung,
Ada juga non yang tidak bisa dihitung. Benda bisa dihitung contohnya student. Nah, karena ada some, kalau pakai student bisa dihitung tuh. Jadinya students pakai S. Kebetulan kali ini influence-nya tidak bisa dihitung. Sehingga meskipun ada some, dia nggak perlu pakai S. Karena tidak bisa dihitung. Jadi jawaban yang salah adalah delta. Harusnya because of some mysterious influence of the star. Berikutnya nomor 14, ada during bergaris bawah lagi, maka perhatikan yang ini. During versusnya dengan when. Dan aturannya sama seperti despite dan although. During jangan sampai ketemu subject verb. Apakah setelah during ketemu subject verb, teman-teman? Iya. Iya ya, lava ini subjek, goals-nya verb. Seperti itu. Jadi nggak boleh during. Harusnya apa dong? Nah, versusnya adalah when atau us. Jadi 14 ini harusnya diganti as lava cools atau when lava cools. Harusnya gitu. Bravo, kenapa benar sih? Exceptionally. Li, umumnya adalah adverb. Pantangannya cuma satu. Yang penting tidak ketemu non. Dan sudah benar, bravo ini nggak ketemu non dia, ketemu apapun bebas, yang penting bukan non. Jadi bravo aman. Berikutnya C, forms, it-nya tunggal, formnya pakai S itu sudah benar. Kecuali it-nya diganti they, kemudian formsnya pakai S nggak boleh. Subjek tunggal harus ada unsur S verbnya. Jadi Charlie aman. Berikutnya delta. Nah, delta ini keterangannya persis seperti nomor berapa tadi ya? Yang given tuh. Mana yang given itu? Snack birds. Nah, yang nomor 9. Nomor 9 dengan nomor 14. Ini keterangannya nanti sama ya mengenai cold. Apa keterangannya? Dalam keadaan pasif ataupun dalam keadaan verb 3, mereka bisa ketemu dengan non. Padahal umumnya 99% ketika ketemu dengan non, harusnya dia verb 2 atau verb ing. Kok malah verb 3 sih? Nah, nanti penjelasannya setelah ini. Berikutnya nomor 15. Ada verb yaitu are. Berarti sebelum are namanya subjek. Dari mana sih subjeknya? Dari the seed sampai plant. Kok ada koma sebelum subjek? Itulah koma adverb. Maka jangan lupa isi di adverb itu apa aja. Alpha bisa jadi karena unless itu conjunction. They-nya subjek, have been cooked-nya verb. Conjunction subject verb bisa menjadi adverb. Bravo pun juga bisa jadi karena adverb bisa diawali verb ing. Charlie auto salah. Kenapa? Memilih Charlie cuma ada susunan subject verb. Nggak ada dalam kategori adverb. Memilih delta masih mungkin atau bisa jadi dikarenakan awalan verb 3 juga bisa menjadi adverb. Nah, kita punya banyak pilihan teman-teman. Alpha, Bravo, Delta sama-sama bisa dari segi structure. Terus gimana dong kalau sama-sama bisa dari segi structure? Maka langkah terakhirnya kita harus pakai meaning. Unless itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Unless. Apa Bapak Ibu arti dari unless? Kecuali kalau. Kecuali kalau boleh atau jika tidak. Itu artinya unless. Intinya unless ini sama dengan if not. Jika tidak. Oke, misal nih memilih alpha. Nanti artinya akan menjadi jika tidak dimasak, biji kopi Kentucky akan beracun. Saya ulangi, arti alfa, jika tidak dimasak, biji kopi Kentucky akan beracun. Itu meaning alfa. Memilih bravo, awalan verb ing secara makna berarti dia aktif. Aktif itu apa? Biasanya memasak berarti. Memasak biji kopi
Biji kopi Kentucky beracun. Itu meaning dari Bravo. Memilih delta dikarenakan dia awalan verb 3 otomatis maknanya pasif. Pasif itu biasanya diartikan di. Dimasak sampai. Nah, ambigu banget nih yang delta. Sampai apa dulu? Tanggung. Berhentinya di until aja. Dimasak sampai biji kopi Kentucky itu beracun. Dari segi meaning yang paling pantas kita pilih adalah alpha. Seperti itu. Seandainya nih delta setelah untilnya itu ada kata matang, itu boleh banget pilih delta. Cooked until. Apa matang teman-teman? Ada yang tahu? Apa bahasa Inggrisnya matang? Bisa ripe, bisa cook until ripe misalkan. Seandainya setelah untilnya itu ada sesuatu dulu, misalkan ripe gitu yang artinya matang, maka delta bisa kita pilih. Nah masalahnya delta ini tanggung banget, dimasak sampai apa sih? Nah, kan ambigu. Jadi yang paling tepat adalah alpha. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Dari soal nomor 1 sampai nomor 15. Ada yang mau tanyakan teman-teman atau tidak ada? Mana suaranya? Yang belakang mana suaranya? Halo, ha? Bangun, 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 bangun. Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada ya? Oke. Yo dia belum ngerti toh. Jadi krik. Tadi ya yang nomor 9. Ya, pesen jus. Iya, aku tahu tapi tidak bingung kok. Iya ya, aku juga bingung jus apa. Sama nomor berapa itu? Nomor 14. Umumnya verb 3 atau pasif Enggak lah dari kamera. Masalahnya juga beda. Kameranya itu loh, kameranya itu ada yang iPhone 7 kameranya. iPhone 7 bukan, yang iPhone 7 itu kameranya sebenarnya kayak gitu, tapi ada dua gede. Kalau ini tadi kameranya ya, kesininya ini kameranya. Iya, kalau iPhone ya, saya lupa ya. Pro ya kalau semua. 11 12 itu ada coba cek kalau coba kamu itu 12 itu kemarin kontrol. 12 itu kemarin kontrol sinkro ya. Coba Oke, teman-teman, umumnya memang ketika ketemu preposisi atau adverb, maka kata kerja tersebut umumnya berupa verb 3 alias pasif, yaitu
ISMR, was were been, verb 3. Umumnya begitu memang. 99% bisa dikatakan begitu. Nah, 1%-nya ini apa? 1%-nya itu pengecualian. Ada 2 pengecualiannya. Yang pertama ditransitif dan yang kedua intransitif. Berikutnya, di transitif itu apa sih? Di transitif itu 2 objek. Sebenarnya kata kerjanya banyak ya, tapi yang sering muncul di TOEFL 2 ini, call dan give. Contohnya, she calls me bebek, he give me flower. Ketika bentuk pasif ini jadinya gimana coba? Ayo, dipasifkan. Dipasifkan. Jadi gimana? Ya gimana pasifnya nih? I am called. terus. Nah, called. Apa setelah itu? Apa setelah called-nya? Yo. Her. No, harusnya bebek gitu. By her. Tebak, call ini verb berapa? 3. Verb 3 ya. Nah, sehingga dia seolah-olah menyalahi aturan umum tadi. Bagaimana sih katanya verb 3 harus ketemu preposisi atau adverb ya kan? Ini kok malah ketemu non? Nah itu, makanya dia masuk pengecualian. Boleh gitu, boleh. Bagi call dan give aja. Intinya adalah di transitive verb. Dalam keadaan verb 3 pun mereka boleh ketemu dengan non. Ingat, verb 3 yang saya maksud adalah verb 3 pasif ya. Gitu. I am called bebek by her. Nah, dia tetap verb 3 meskipun ketemu non. Seolah-olah menyalahi aturan umum yang katanya ketika dia berbentuk verb 3 alias pasif harusnya ketemu preposisi atau adverb. Kok ini boleh verb 3 ketemu non? Itu yang termasuk 1% yang saya maksud. Ingat cuma 1%. Apa maksudnya? Ketika kita baca soal dan ada preposisi di belakang, pastikan dia adalah verb 3 umumnya. Karena yang 1% ini memang pengecualian. Berikutnya lagi contoh, he gave me flower. Ketika pasif akan menjadi I was, gimana ini? Gimana? I was Given. flower. Jadi flower dulu by him. Nah ini nasibnya sama. Katanya verb 3 harus ketemu dengan preposisi. Kok malah ketemu non sih? Itu boleh untuk